Wazuriyatahu Yahudi, Abdullah bin Salam. Coba lihat, apabila berpuasa imam mereka bukan dalam hukum Islam, tapi dalam hukum wa ali Daud. Ini waktu itu ada kitab yang karangan Syekhuna Ibrahim bin Amir al-Ruhaili, itu ini Ibn Mandur di Musyawaratil Rawafid al-Yahud. Ini segi-segi kesamaan antara agama orang itu dengan agama orang Yahudi. Halaman 237, bab annahu laisa syai'un min al-haqqi fi yadin nas illa ma kharaja min mihnil a'immah wa anna kullu man terakhir dari antara hal-hal tekstil mereka yang bab annal afdal kullaha li imam alaihi salam. Apa artinya? Bab bahwa sesungguhnya semua bumi Allah annal kulliha, semua bumi seluruhnya ini milik. Jadi itulah akidah cuplikan sedikit, hanya baru surga. Dan banyak sekali kaitan dalam ini sebetulnya. Ada taqiyah, ada al-bada, ada. Nah, sedikit kita singgung tentang akidah taqiyah dan al-bada ini. Kenapa mereka memakai akidah taqiyah? Taqiyah bagaimana mereka gunakan dalam bentuk tiga segi. Pertama, untuk menutup keyakinan mereka di tengah-tengah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka berpura-pura sebagai. Kedua, taqiyah ini mereka lakukan adalah dalam rangka mendakwahi Ahlussunnah wal Jamaah. Ketiga adalah untuk mencari solusi terdapatnya perkataan-perkataan Ahlul Bait yang memuji sahabat. Seperti kenapa Ali mau menikahkan anak perempuan yang menutup dengan Umar bin Khattab, itu adalah taqiyah. Kan banyak perkataan Ahlul Bait yang memuji para sahabat, itu taqiyah semuanya menurut mereka. Kan sering banyak keluarga-keluarga terjadi pernikahan ya, antara Ahlul Bait dan juga bukan Ahlul Bait, itu adalah kata mereka semua taqiyah. Ini cara mereka. Kemudian al-bada, kenapa al-bada ini mereka punya manfaat seperti pada ini adalah yaitu Allah tahu setelah sebelum itu dari tidak tahu sebelumnya. Artinya Allah bersifat jahil baru tahu. Artinya ilmu Allah itu sebelumnya tidak tahu, baru setelah itu baru kelihatan tahu dia. Artinya al-bada itu yaitu berilmu setelah diawali dengan kebodohan. Nah, ini mencela mereka meyakini bahwa Allah itu bersifat jahil. Dan kita harus mencoba Allah itu masih pernah ilmu. Kenapa mereka mengatakan begini? Dalam sebuah kisah ada seorang imam mereka mau berperang. Lalu ketika sebelum berperang, sesungguhnya kalian benar-benar akan menang di atas musuh kalian. Tak kala selesai berperang, rupanya mereka kan? Apa jawaban mereka? Badalillah. Rupanya Allah punya apa? Pendapat baru. Kenapa mereka pakai ini? Untuk menutupi kebohongan para imam-imam mereka yang mengaku mengetahui hal yang gaib. Jika tidak tepat berita itu sesuai dengan yang diberitakan, mereka tutup dengan istilah bada. Karena itu mereka pakai akidah al-bada itu. Ketika mempunyai imam mengatakan sesungguhnya kamu akan terjadi begini dari itu, tidak terjadi kenyataannya. Apa jawabannya bagi imam mereka? Badalillah. Allah punya keputusan yang baru. Itu politik kebohongan imam mereka. Kan dia dalam kitab ini mengatakan imam mereka mengetahui apa yang akan terjadi. Nyata-nyata tidak terjadi apa yang diberitakan itu. Nah, untuk kebohongan itu disebut mereka nisbahkan kepada Allah al-bada. Itu sedikit tentang bagaimana cuplikan dari akidah orang Syiah Rafidhah tentang kebunuhan mereka dan istri mencintai para Ahlul Bait dan imam mereka. Apa yang kita sebutkan dalam bab-bab yang mereka kita bacakan tadi itu jelas bahwa yang dia yang menurut yang baik itu tidak Allah, seperti Allah sebutkan tentang Rasul SAW, tidak ada yang baik. Surat Al-An'am ayat 50. Surat Al-An'am ayat 50. Qul la aqulu lakum inni khaza'inullah wa la a'lamu al-ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Qul la aqulu lakum inni malak. Qul la aqulu lakum inni khaza'inullah. Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, katakan, aku laku, saya katakan kepada kalian, ini, la aku laku, katakan Muhammad, la aku laku, saya tidak pernah akan katakan kepada kalian
saya bahwa saya ini memiliki ilmu khazanah, bahwa di sisi saya adalah pembendaharaan kekayaan Allah. Artinya saya sama sekali tidak memiliki kunci-kunci kekayaan Allah. Qul aku lakum, katakan Muhammad, saya tidak katakan kepada kalian bahwa di situ ada khazanah. Ini apa? Kunci-kunci kekayaan atau pembendaharaan kekayaan Allah. Wa ta'lamul ghaiba, dan saya tidak mengetahui hal yang beda dengan imam-imam Syiah. Lebih super. Ya, kata Rasulullah SAW, ini ayat Quran. Wala'alu ghaiba, saya tidak tahu hal yang dan banyak dalam hadis Rasulullah SAW pernah kalau Aisyah yang bilang kemudian peristiwa itu dan banyak lagi syawahid yang cuma. Wala'alu aku ini dan saya juga tidak katakan kepada kalian bahwa aku ini adalah malaikat. Dan Allah yang mengetahui segala kunci-kunci yang baik. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am surah Al-An'am juga, wa innahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Di sisi Allah lah kunci-kunci hal yang baik itu, tiada yang mengetahuinya kecuali Dia. Wa ya'lamu fil barri wal bahri ila akhir ayat. Dan mengetahui apa yang ada di darat dan di lautan. Wa ma yasqutu min waraqah, dan apa yang turun yang gugur daripada daun-daunan, illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Wala habatin fi dhulumatil ardh, demikian pula biji-biji yang tersimpan dalam perut bumi. Wala rabbin wala yabisin, baik yang basah maupun yang kering, illa di kitab mubin, kecuali telah terdapat dalam kitab Lauh Mahfuz. Kemudian juga Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Katakan Muhammad, aku tidak memiliki bagi diriku manfaat dan tidak mudarat illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Walaupun walaupun lebar, kalau seandainya aku hal yang baik, lastakartu minal khairi wa ma masanya su', dan pula aku akan mendapat semua hal yang baik dan tidak pernah ditimpa oleh hal yang buruk. Walaupun walaupun lebar, ini bukti bahwa Rasul tidak mengetahui hal yang. Kemudian juga Allah sebutkan dalam firman-Nya, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Katakanlah tiada yang mengetahui siapa saja di langit maupun bumi tentang hal yang baik kecuali Allah. Dan banyak sekali ayat-ayat yang bicara tentang ini. Di antaranya juga hadis Umar bahwa Rasulullah bersabda, "Miftahul ghaibi khamsun", kunci-kunci yang baik ada 5. La ya'lamuha illa Allah, tak ada yang tahu akannya kecuali Allah SWT. La ya'lamu ahadun ma yaqulu fi ghadin, seorang pun tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Kemudian wala ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham, dan juga tiada yang tahu apa bentuk jenis kelamin bayi yang ada dalam kandungan. Wala ta'lamu nafsun ma taksibu badan, dan juga tiada seorang jiwa pun tahu apa yang akan dia perbuat esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tiada pula seorang jiwa pun mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Wa ma tadri ahadun wa ma yadri ahadun mata yajibul matar, tiada yang tahu seorang pun kapan turunnya itu tentang dalil-dalil bagaimana baik ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW menunjukkan tentang kebatilan apa yang kita ungkapkan dari cuplikan dari apa yang terdapat dalam kitab orang Syiah tadi. Dan juga dalam Sahih Bukhari, hadis sebelumnya dalam Sahih Bukhari juga diriwayatkan oleh Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Mafatihul ghaibi khamsun", kunci-kunci yang baik ada 5. La ya'lamuha illallah, tiada yang tahu akannya kecuali Allah. La ya'lamuha illallah, tiada yang tahu hal yang akan datang kecuali Allah. Wa ma ya'lamu taqdirul arham illallah, tiada yang tahu apa yang tersimpan dalam rahim jenisnya, jenis kelamin yang tersimpan dalam rahim kecuali Allah. Wa la ya'lamu ma fa'alahu illallah, tiada yang tahu apa datangnya hujan kecuali Allah. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tiada jiwa yang tahu di mana dia akan meninggal. Wala ya'lamu mata taqumu as-sa'atu illallah, tiada yang tahu kapan datangnya hari kiamat kecuali Allah. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha ini menyebutkan, "Man haddatsaka anna Muhammadan ra'a faqad kadzaba wa huwa yaqulu la tudrikul absar." Man haddatsaka annahu ya'lamu al-ghaiba faqad kadzaba wa huwa yaqulu la ya'lamu al-ghaiba illa Allah.
Di sini Aisyah radhiyallahu menyebutkan, barang siapa yang menceritakan pada anda bahwa Muhammad melihat rohnya, maka sungguh dia telah bohong, karena Allah mengatakan la tudrikul absar, Allah tidak dapat diikuti oleh pandangan. Wa man haddatsaka, dan barang siapa yang menceritakan pada engkau anda ya'lamu al-ghaib, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal yang gaib, maka kadzaba, sungguh dia telah bohong, kata Aisyah. Wa huwa yaqul, sedangkan Allah berfirman, la ya'lamu al-ghaiba illa Allah, tidak tahu hal yang gaib kecuali Allah. Yang dimaksud hujjah Aisyah dari ayat ini adalah tentang melihatnya Rasulullah SAW pada melihat Allah pada waktu Isra dan Mi'raj. Ada pada akhirat itu ini adalah ijma' Ahlussunnah Jamaah bahwa Allah akan dilihat di dalam surga oleh orang-orang beriman. Demikian penjelasan kita kali ini, mudah-mudahan manfaatnya bagi kita semua, dan kita berharap apa yang kita dengar dan apa yang kita sampaikan ini dapat manfaatnya bagi kita dan juga dapat kita amalkan, dan semoga Allah menjaga kita dari macam bentuk penyimpangan ya dalam pemahaman maupun dalam beribadah dan seterusnya ya, dan kita memohon kepada Allah agar senantiasa diberi kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperdalami akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Barangkali kita buka aja sebentar jawab secara langsung bagi yang punya pertanyaan. Bagaimana pula tentang ini? Apa namanya?